Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anakia dari kelas 10 RPLB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berupa tugas akhir pemrograman dasar tahun 2019-2020. Di sini saya telah membuat suatu program pemesanan tiket pesawat secara online yang hampir mirip dengan pemesanan tiket lainnya seperti pemesanan tiket kereta, travel, dan lainnya. Ketika orang-orang ingin menaiki pesawat, mereka tentunya perlu untuk memesan tiket pesawat. Maka dari itu, pihak maskapai pun menyiapkan situs mereka, atau mereka juga bisa melalui pihak ketiga seperti Traveloka dan lainnya. Di situ mereka akan memesan tiket secara online, dan yang mereka perlu lakukan itu yaitu mengisi data penumpang, lalu mereka juga perlu untuk mengambil kelas, sehingga dari situlah mereka tahu biaya yang mereka butuhkan itu berapa sesuai dengan kelasnya sendiri. Dan setelah itu mereka juga harus mengurus biaya-biayanya, dan setelah mereka melakukan pembayaran secara online, mereka akan mendapatkan tiket yang telah mereka isi berupa data-data mereka melalui Gmail atau akun lainnya. Dan setelah itu, ketika sebelum pemberangkatan sekitar 1 atau 2 hari, mereka juga perlu untuk melakukan check-in online. Oke, kali ini saya akan menampilkan program yang telah saya buat. Saya akan memasuki file CPP-nya. Ini dia. Nah, ini merupakan tampilan program yang telah saya buat. Kira-kira sekitar 638 script. Dan saya akan mengompil, dan ini merupakan tampilan outputnya. Ada tulisan program pemesanan tiket pesawat Indonesian Air yang saya buat sendiri. Ini menunya juga ada 2, pergi dan pulang, 2 multi kuota. Jadi maksudnya itu pergi pulang itu kita memesan tiket pesawat yang khusus buat kita pergi, dan otomatis kita juga bisa pulang sendiri. Nah, untuk multi kuota itu kita hanya bisa memesan tiket yang mengantar kita ke suatu kota, tapi kita tidak otomatis bisa pulang lewat tiket tersebut. Coba kita cobain yang pergi atau pulang. 1. Di sini tertera kota-kota yang bisa kita tuju. 1 Kalimantan, 2 Jakarta, Surabaya, Bali, Jogja. Misalnya dari Kalimantan 1 ke 3 Surabaya. Kita pilih kelasnya ekonomi, bisnis, atau kelas 1. Semisalnya kita cantumkan ekonomi ya. Pilih nomornya saja. Tanggal berangkatnya itu 20 April semisal. Nah, di sini kan tulis tanggal pulang, misal 23 April 2020. Penumpang jumlah dewasa yang lebih dari 12 tahun. Isi angka saja, ada berapa orang. Oke, kita masukkan 2 orang. Ada anak dari 2 sampai 11 tahun, ya atau tidak. Kalau kita ada seorang anak, maka kita cantumkan ya saja. Y. Berapa anak? 2. Ada berita kalau tidak, kita tulis T. Tadi kan ada 4 penumpang, maka kita
disuruh untuk mendata penumpang tersebut sampai 4. Misalnya kita tulis Bapak P, nilainya Ina, Salsa, dan Diva. Dan inilah outputnya. Jadi kita mendapatkan outputnya dengan 4 kali karena tadi ada 4 orang, maka setiap orang mendapatkan 1 tiket pemesanan. Ini punya Bapak Happy, ini punya Nyonya Nina, ini punya Salsa, dan ini punya Diva. Tertera jadwal keberangkatan, jadwal pulang, keterangannya. Jadi ini tuh tidak seperti pada umumnya. Biasanya pemesanan tiket pesawat itu hanya mencantumkan harga secara mandirinya berapa, dan di sini itu dicantumkan harga sekeluarga itu berapa sesuai dengan kelas. Total asli 6.400.000, dan ini dijelaskan juga di keterangan harga per orang. Nah, jadi dewasa sama anak itu dikategorikan sama, dan anak itu tidak termasuk balita harganya. Jadi kalau balita itu setengahnya dari dewasa dan anak, dan dewasa dan anak itu berada di kategori yang sama. Ini harga per orang, kalau dewasa dan anak itu 800.000, dan balita setengahnya dari dewasa dan anak. Print atau tidak? Coba kita tidak dulu ya. Ini kalau mengulang, kita akan kembali ke menu yang awal, dan sekarang kita akan mencoba multi kuota. Jelas tadi sama, ada kota yang 7. Pilih dengan nomor, kita semisal dari Bali, ingin ke Jakarta. Kelas, mau kelas 1 nih. Tanggal berangkat, misalnya 4 April 2020, dan tidak ada sama sekali tanggal pulang karena ini hanya multi kota, berbeda dengan pulang pergi. Jumlah dewasa 2. Semisal tidak ada dan ada anak, ya 1. Nah, ini adalah tampilan biodata, dan kita diminta untuk mengumpulkan data-data nama penumpang yang telah tadi kita cantumkan dan berapa orangnya. Tadi kita telah menyantumkan ada 3 orang. Sini isi. Nah, dan ini adalah tampilan outputnya. Ada 3 tiket pemesanan untuk papa, mama, dan anak. Berbeda dengan tiket pulang pergi, kalau pemesanan multi kota itu hanya ada jadwal berangkatan. Oh iya, dan saya juga lupa bilang kalau berbedanya itu, kalau multi kota itu pembayarannya hanya buat pergi saja, dan berbeda dengan pulang pergi yang pembayarannya itu 2 kali pergi. Jadi pulang pergi itu bayar. Di sini ada tulisan print atau tidak. Kalau kita mau print, ya jangan lupa siapkan juga kabel yang terhubung ke printan. Dan berbedanya juga di sini, kalau multi kota itu ada tulisan ini lagi, Anda mau pesan tiket multi kota kembali, jadi bisa pesan lagi. Tidak. Kalau mau ya. Anda ingin mengulang, nah kalau kita ingin mengulang, akan kembali ke menu awal, dan kalau kita tidak ingin mengulang, maka akan berhenti di akhir. Nah, di sini juga saya setelah mengatur-ngatur, kalau semisal ada dari dan ke sama 1
dari Kalimantan ke Kalimantan ya nggak bisa, akan terulang lagi sistemnya. Dan kalau keluar dari 5 ini 1 ke 0 maka sistem akan berhenti. Di sini adalah tampilan program saya. Ini ada include ini berfungsi untuk pengoperasian program yang ada di C++ ini. Lalu ini adalah deklarasi variabel yang telah saya letakkan di luar in main karena saya banyak mengatur fungsi di luar in main. Banyak, ya. Nah, ini baru. Nah, ini ke in main. Ini adalah menu awal. Saya memakai sistem do while. Do while. Kalau kita milih satu, maka akan masuk ke if. Maaf, salah. Nah ya, kalau kita milih satu, maka akan masuk ke if menu sama dengan 1. Menu ini adalah variabel yang saya gunakan dengan tipe data char. False if menu 2. Jika kita tidak memilih keduanya, maka sistem akan otomatis ke sini. Kode yang Anda masukkan salah dan Anda ingin mengulang, maka akan balik lagi ke menu. Jika kita mengisi ya. Nah, ini sistem yang saya pakai, do while. Jika dari sama dengan ke, maka akan kembali ke titik awal. Kelas. Nah, ini pemanggilan fungsi agar program berfungsi hingga ke sini. Print atau tidak. Nah, ini sistem printnya of string file print.txt. Dewasa. Ini seperti yang tadi ya. Hampir sama, mirip dengan pulang pergi. Ya, selesai sampai sini. Terima kasih. Dan ini adalah hasil printannya.